awake dhewe urip ki ora mung raga, tapi juga enek ada piye to urip itu dhewe ora. Di dalam kita ini bukan hanya ada raganya, tapi ada sukmanya, ada jiwanya. Cara wong Jawa, kita hidup ini seperti gerobak gitu loh. Jadi kusirnya itu adalah jiwa kita, pancernya itu jiwa kita, gerobaknya itu ya badan kita, terus kudanya, 4 kudanya itu adalah nafsu kita. Maka kuncinya itu puncernya, jiwanya itu harus bisa mengendalikan kudanya. Jangan sampai kudanya yang mengendalikan kusirnya, pancernya. Ini pancernya itu harus bisa mengendalikan kudanya. 4 kuda ini adalah lawamah, rubiyah, amarah, dan mutmainah. Gak bisa orang hidup hilang nafsunya. Ada yang kesintuk, adaku tak hilang nonton nafsu iki ben ramajat. Ora iso. Hilang nafsumu, hilang manusiamu. Hilang nafsunya, hilang kamanungsan. Berarti mati. Contoh dihilangkan nafsu lawamahnya aja, nafsu makannya. Wong lek ora mangan yo mati. Mangan nih ora apa-apa. Sing penting ngerti halal dan haram. Seneng wong wedok niki ora apa-apa. Sing penting bojomu ora bojone wong. Supiyah pengen duwe mobil, pengen duwe omah ora apa-apa. Penting omahmu golek sing halal gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
النور ذاتي وسر سائر في سائر الأسماء والشفاء وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي وسير الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي وسير ساري في سائر الأسماء والشفاء وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, 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 syukurillah wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau tempat dan pelayanannya kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi seduluran selawas saking welas Gusti Allah. Amin 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 amin. Rahayu rahayu rahayu. Kalau coba matur suwun sangat dumateng Ibu Lili Khairiyah Tulungagung. Utakne kula salah, barakallah. Senengannya santri, matur suwun sangat. Mugi-mugi makanan sing jenengan betakaken iki, makanan yang jenengan bawakan ini bisa menjadi tenaga, dan tenaganya menjadi amal ibadah, dan amal ibadahnya selalu mengalir ke panjenengan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sangat. Saya sangat senang sekali karena setiap kali ada yang memberikan saya makanan, terutama itu menjadi sebuah makanan barokah untuk diri saya beserta santri. Karena ketika ada saudara kita yang memberikan makanan ataupun membawakan kita hadiah, wallahi demi Allah, saya tidak pernah melihat apa yang dibawakan, tapi saya merasa penuh dengan keharuan karena saya melihat sebuah pengorbanan di situ. Makanya saya kalau lagi memakan makanan yang panjenengan bawakan, kadang ada yang bawakan sayur,
Kadang ada yang bawakan sayur kates, kadang ada yang bawakan minuman, kadang jajan makanan seperti ini. Itu suatu kebanggaan buat diri saya. Karena yang saya lihat bukan makanannya, tapi pengorbanannya. Bayangkan Kang, dengan bayangkan coba. Ketika sering saya lagi makan begini, makanya saya lagi makan buah. Ini yang bawa ini sudah ngenik-ngenik dari rumah. Sudah wah ini nanti untuk Gus Samsudin, diambilkan dari tempatnya atau dibelikan dari pasar, dieteng-eteng dari rumahnya ke sini. Dari sini begitu jauhnya, dari sana ke sini sudah dipersiapkan buat Gus Samsudin. Ini suatu bentuk penghargaan yang luar biasa. Subhanallah. Ini buat saya menjadi makanan barokah. Makanya saya tuh kadang-kadang kalau lagi makan itu kadang berebes mili itu. Kadang-kadang tuh sangat itu terharunya. Karena apa? Karena saya melihat perjuangannya gitu. Wah, ini nanti untuk Gus Samsudin disiapkan dari rumah. Ada kemarin itu yang bawa buah mangga itu 2 peti itu dari Indramayu. Bukan masalah mangganya, mangga di sini banyak. Tapi saya mikirnya itu masya Allah, dari Indramayu sebegitu jauhnya nyiapin buahnya ini nanti untuk Gus Samsudin, taruh di peti, dibawa digotong dari Indramayu ke sini. Itu kan apa? Karena rasa cintanya, masya Allah, subhanallah. Ada kemarin dari Kediri itu bawain saya sayur kates itu, masya Allah. Tahu kalau saya itu sukanya daun kates. Bukan masalah daun katesnya, tapi masya Allah dari sana metik daun katesnya, terus masaknya ini nanti buat Gus Samsudin, masya Allah. Ini yang dinamakan dengan makanan barokah. Jadi masya Allah, sebegitu banyaknya orang yang cinta kepada kita. Semoga kita bisa membalas cintanya dengan doa seikhlas-ikhlasnya, insya Allah. Barakallah. Nah, berbicara tentang makanan barokah, makanan barokah ini begitu sangat penting sekali, terutama untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Makanya saya kalau kecil itu dulu sama ibu saya itu sering nungguin bapak saya itu kalau lagi gendurenan, kalau lagi selamatan. Itu saya dulu sering nunggu. Mungkin kalau anak-anak sekarang sudah nggak sama ya, sudah nggak sama. Tapi kalau saya dulu itu kalau bapak saya lagi selamatan, diundang selamatan ke tempat tetangga itu ibu sama saya itu di rumah nungguin berkatnya itu loh. Nungguin berkatnya kalau bapak pulang bawa berkat itu pas senengnya rame-rame. Itu kalau saya dulu. Kalau anak-anak sekarang sudah tidak sama. Tapi kalau saya seperti itu. Karena itu menjadi kenangan yang sangat indah sekali masa-masa seperti itu. Karena orang tua saya sering bilang, ya itu adalah makanan barokah. Dan kalau makanan barokah itu adalah obat bagi semua penyakit. Makanan barokah itu. Makanya kalau kemarin itu ada yang bilang selamatannya orang mati itu tidak boleh dimakan orang yang terkena santet. Itu buat saya suatu hal yang malah nggak masuk akal gitu. Kan ada yang bilang kalau makanannya selamatannya orang mati jangan dimakan, nanti jadi makanannya setan santet. Setan itu malah pergi kalau ada makanan barokah. Hanya saya dulu sering sama bapak saya itu kalau lagi maulidan itu, apalagi kalau punggahan itu, muasa itu semangat, bawa makanan ke musola itu semangat. Nanti sampai musola, ya dimakan sendiri. Tapi itu sudah jadi makanan barokah. Karena sama seperti ini ki, semuanya ini jenengan bawa air minum, terus dikasih ke saya, terus habis itu saya berdoa, terus tak kasihkan ke jenengan. Ini sudah bukan punya jenengan, ini sudah menjadi milik saya dan saya berikan ke panjenengan. Makanya panjenengan kalau ada selamatan, kalau ada maulidan ini jangan ragu-ragu untuk masak yang banyak, itu jangan meragu-ragu. Walaupun makanannya yang sama makan itu makanan yang sampai buat sendiri, tapi itu jadi makanan barokah. Karena apa? Karena sudah didoakan bersama-sama. Bahkan menurut penelitian, ketika air ini didoakan, air ini akan menjadi seperti chip yang bisa menangkap dan menjadi obat untuk orang-orang yang sakit. Air ini
Makanya kalau ada yang bilang selamatan itu bid'ah, kalau ada yang bilang selamatan itu syirik gitu, tidak usah didengarkan orang-orang seperti itu. Itu menurut saya orang yang tidak tahu tapi sok tahu dan nggak mau tahu. Jadi perlu untuk panjenengan pahami bahwa obat yang paling mustajab itu ya makanan barokah. Itu sangat penting sekali. Kalau orang ada yang bilang makanan barokah itu bid'ah, berarti tidak memahami tentang asbabun nuzul. Karena dari zaman baginda Rasulullah SAW dulu itu bisa dititeni. Kalau di Mekah itu kok kalau sore sudah kecium bau makanan, hampir seluruh orang Madinah itu masak yang enak-enak, itu pasti bisa ditentukan itu hari kelahirannya baginda Rasulullah. Jadi kalau di hari lahirnya baginda Rasulullah itu seluruh masyarakat Madinah itu masak yang enak-enak. Nah setelah itu nanti masakannya itu semuanya diantarkan ke tempatnya baginda Rasulullah. Nanti sampai di sana kumpul, terus baginda Rasulullah itu nanti mendoakan, terus dimakan lagi sama yang masak tadi. Itu sudah jadi makanan barokah. Hanya sampai kalau lagi maulidan terus sering-sering bikin selamatan itu bagus. Orang hidup ini yang dicari ya selamat gitu. Nggih. Itu saudara-saudaraku semuanya, ini kalau ada yang bawa air minum taruh di sini. Kalau ada yang bawa air minum taruh di sini. Nanti kita doakan bersama-sama, terus nanti jenengan minum gitu. Yang kontrol setiap hari boleh bawa air minum, ditaruh di sini. Nanti jenengan ini dibuang ininya, nanti dikira saya iklan. Kalau iklan Garuda Food enggak apa-apa, karena manajernya di sini belakang itu. Aduh. Kalau yang lain wah jangan endorse. Endorse punya saya sendiri. Nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak, panjenengan niki mangke ikuti tuntunan yang saya sampaikan nggih, supaya panjenengan nanti bisa mancing apa yang saya berikan ke panjenengan. Sering sekali saya memberikan sesuatu tetapi tidak nyampe. Ini karena masih ada hijab di antara kita. Saya pengen hijab di antara kita dihilangkan dulu. Wes, tidak usah mikir yang gimana-mana. Tidak usah mikir nanti bayar apa ndak, nanti mikir ini bagaimana, tidak usah pikir apa-apa. Yang penting ikhlas dulu. Karena kalau ikhlas itu nanti pelepasannya mudah. Nah, jadi saya minta ke jenengan semuanya, tolong dipahami riyen nggih, supaya panjenengan nanti datang ke sini jauh-jauh ada manfaatnya. Tolong dengarkan dulu nggih, sayang. Iya, saya minta jenengan untuk ikhlas dulu. Ikhlas dengan apapun yang Allah berikan ke panjenengan. Entah itu yang punya suami pelit atau punya istri yang cerewet, karena ini banyak sekali, terutama ibu-ibu yang memendam amarah sama suaminya. Mungkin suaminya pernah selingkuh atau mungkin suaminya pelit, mendem jengkel, mendem amarah di dalam dada, tidak ikhlas dengan apa yang Allah berikan kepada diri panjenengan. Akhirnya keluarnya itu kanker payudara. Itu banyak sekali. Ini banyak sekali, Bu. Banyak juga nggih sayang. Jadi saya harap panjenengan supaya ikhlas. Ikhlas dengan apapun yang Allah berikan ke panjenengan, termasuk sakit, termasuk istri yang cerewet, termasuk anak yang rewel. Itu saya minta untuk ikhlas dulu. Apapun yang jenengan terima saat ini, yang lagi diberikan sakit, ya kita pernah sehat. Jadi harus ikhlas dengan sakit yang kita terima. Kalau kita punya istri yang cerewet, berarti kita diminta untuk jadi suami yang sabar. Kalau mertuanya cerewet, berarti kita disuruh untuk jadi menantu yang sabar. Kalau anak kita rewel, berarti kita diminta untuk jadi orang tua yang
yang sabar. Kalau punya istri cerewet jangan ditampar, minggat bojomu hilang ora di bojo. Kalau punya anak lagi rewel jangan dibentak, gua anaknya gede genti awake dhewe diketak. Kalau punya anak rewel jangan dikaplok, engko anaknya gede genti awake dhewe dikaplok. Kalau punya anak yang rewel, ya anak kan titipan dari Allah. Matur sama yang menitipkan, ya Allah ini anakku rewel, susah diatur, tolong ya Allah bantu saya untuk mengatur anak saya. Gitu. Punya istri cerewet ya kayak gitu. Diposoni hari kelahirannya, ya Allah ini istri saya kok angel men diatur gitu. Istri adalah titipanmu ya Allah, hamba minta tolong untuk dilembutkan hati gitu. Jangan kalau punya istri cerewet dikaplok minggat bojomu. Masya Allah. Nggih. Terus apapun yang terjadi, saya minta panjenengan, ini saya mengingatkan untuk diri saya sendiri. Apapun yang terjadi, teruslah lakukan kebaikan. Teruslah berbuat baik. Apapun yang terjadi, masih yo mertuane jenengan cerewet, gualak, pelit, nesuan, ngamuan, ngentutan pisan, panjenengan harus tetap baik. Karena tanggung jawab panjenengan itu baik. Tidak meruntuhkan tanggung jawab panjenengan untuk terus berbuat baik, masih yo wong tuane cerewet. Apapun yang terjadi panjenengan harus tetap baik kepada suami. Masih suaminya sampean iku selingkuhan, masih suaminya sampean itu pelit, sampean tanggung jawabnya harus tetap baik kepada suami. Karena yang diperintahkan Allah adalah baik kepada suami. Masih istri sampean cerewet, nesuan, sampean harus tetap baik sama istri, karena yang diperintahkan Allah adalah baik kepada istri. Masih anaknya sampean iku ngamuan, nesuan, susah diatur, panjenengan harus tetap baik kepada anak, karena yang diperintahkan Allah adalah baik kepada anak. Masih tonggone jenengan iku mau pelit, gampang ngrasani, tugasnya jenengan harus tetap baik kepada tetangga, walaupun tetangga tadi nggak baik, karena perintah Allah itu adalah baik kepada tetangga. Kepada teman pun juga seperti itu, tugas jenengan itu baik. Dan ketika melakukan kebaikan harus disertai dengan keikhlasan dan kesabaran. Ketika melakukan kebaikan disertai dengan kesabaran dan keikhlasan. Karena kebaikan tadi adalah perintah Allah. Dan ketika melakukan kebaikan harus disertai dengan kesabaran dan keikhlasan. Kalau sampean itu dapat kiriman dari orang tua, ya anjenengan pengen baik, ngasih ke teman, ya ngasih yo. Masih teman tadi itu nggak ngasih ke jenengan waktu dia punya, ya jangan sakit hati. Karena kita niat baiknya karena Allah. Dan nanti sampean masak buahnya ngasih ke tetangga, terus tetangganya sampean ganti masak enak, sampean tidak dikasih sakit hati. Ini karena ngasihnya masih karena manusia, bukan karena Allah. Kalau memang baik ya baik aja, jangan mengharapkan balasan dari orang. Sampean baik sama anak ya baik aja, jangan mengharapkan sampean baik sama anak terus anak nanti nurut sama sampean, terus kalau sampean tua diurus. Ya kalau sampean tua, kalau belum tua meninggal kayak mana? Sampean baik sama tetangga ya baik aja, sampean masak ya ngasih aja. Jangan sampean ngasih terus nanti tetangganya sampean ganti punya nggak ngasih, sampean sakit hati, ini repot nanti. Sampean baik sama suami ya baik aja, tugasnya sampean itu ya baik sama suami. Masalah suami baik atau enggak itu urusan dia sama Allah. Sampean baik sama teman ya baik aja sama teman. Masalah teman baik atau enggak itu urusan dia dan Allah. Kalau sampean masih mengharapkan balasan dari orang, ini nanti nggak akan dapat apa-apa. Contoh, ada teman yang lagi sengsara, terus panjenengan bantu. Habis itu delalah sampean itu jatuh
miskin atau nggak punya apa-apa atau lagi susah. Lah delalah temannya sampean itu nggak mau bantu. Terus sampean nanti di hati muncul, kowe lo lek ora tak tulung ora iso sugih. Kowe lo lek ora tak tulung ya ora bakal dadi. Akhirnya hilang, Gusti Allah hilang. Sing enek malih aku. Yang munculnya adalah keakuan. Wis hilang Gusti Allah. Wis mereka nggak disertai dengan keikhlasan dan kesabaran. Akhirnya hilang, kebaikannya hilang. Nah ini hati-hati. Baik sama santri, sampean punya padepokan, sampean openi santri ini wis tahunan, sampean kasih makan, sampean kasih gaji. Delalah santri ini metu rapi. Terus sampean malih bunga-bunga, wah, lah ora tak tulungi ora iso urip kayak gitu. Wis hilang, kebaikannya hilang. Sia-sia, hati-hati itu. Hati-hati. Melakukan kebaikan harus disertai dengan kesabaran dan keikhlasan. Ini penting sangat. Penting sekali. Jadi yang penting terus berbuat baik, karena kebaikan itu untuk mencari ridha Allah. Dan kalau mencari ridha Allah itu ya harus ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ini saya sering matur, sering kan kita berdoa, ya Allah, saya memohon ridho dan maunahmu. Lek kowe pengen entuk ridhone Gusti Allah, kalau kita pengen dapat ridhonya Allah, ya harus ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kayak sakit sedina ngono wis aduh ya Allah bingung. Sehate sing 10 tahun wis hilang lali. Ini repot ini. Kalau pengen dapat ridhonya Allah, ya harus ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dinyak uang aja nesu ngilangi dosamu, malah repot. Nggih, monggo sekarang langsung mau diruqyah nggih. Ruqyah itu artinya adalah sembur. Ngoten nggih Pak Ustaz nggih? Ya. Sembur. Jadi sebenarnya ya jadi peruqyah itu ya jadi dukun. Oh, enek wong ngomongin dukun ora oleh. Ruqyah itu bahasa Arab, bahasa Jawanya sembur atau sebul. Ngono. Kudu enek sing disebul nih. Makanya peruqyah sing ora ngerti no aja murah ning dukun padahal dek tadi dukun. Dukun ini duduk tekon ngamalin kun fayakun. Wujudullahnya Allah. Anak awake dhewe mergo anake Gusti Allah. Sehate awake dhewe mergo disehatne Gusti Allah. Bisa melihatnya kita karena dilihatkan oleh Allah. Kuatnya kita karena dikuatkan oleh Allah. Maksudnya sehatnya kita karena disehatkan oleh Allah itu ya kita itu tidak tahu tentang kesehatan kita. Wong kita ini mikirin jantung aja nggak sampai kalau mikirin yang lain. Jantung itu loh bisa memompa darah kita tanpa kita suruh. Pernah sama nyuruh jantung untuk memompa darah supaya tetap bisa hidup? Pernah? Enggak pernah. Ada pengaturannya. Kayak boneka itu diatur itu kalau mau berhenti jantungnya dipencet lagi. Enggak ada. Ini berdetak sendiri. Walaupun kita diinfus loh ya, diinfus semuanya nggak bisa nggak bisa gerak, jantung tetap berdetak. Luar biasanya ciptaan Allah. Itu aja kita nggak sampai mikir, apalagi mikir yang lain. Itu berarti sehatnya kita karena disehatkan oleh Allah. Oke, niki saya melakukan ruqyah. Ruqyah itu sebenarnya adalah memberikan, meniupkan makanan batin ke dalam diri, karena diri kita ini hidup bukan hanya secara zahir. Awake dhewe urip ki ora mung raga, tapi juga enek ada piye to urip-urip dhewe ora. Di dalam kita ini bukan hanya ada raganya, tapi ada sukmanya, ada jiwanya. Cara wong Jawa, kita hidup ini seperti gerobak gitu loh. Jadi kusirnya itu adalah jiwa kita, pancernya itu jiwa kita, gerobaknya itu ya badan kita, terus kudanya, 4 kudanya itu adalah nafsu kita. Maka kuncinya itu puncernya, jiwanya itu harus bisa mengendalikan kudanya. Jangan sampai kudanya yang mengendalikan kusirnya, pancernya. Ini pancernya itu harus bisa mengendalikan kudanya. 4 kuda ini adalah lawamah, supiyah, amarah, dan mutmainah. Gak bisa orang hidup hilang nafsunya. Ada yang kesintu, adaku hilang nonton nafsu iki ben ra maksiat. Ora iso. Hilang nafsumu, hilang
manusiamu. Hilang nafsune, hilang kamenungsane. Berarti mati. Contoh dihilangkan nafsu lawamahnya aja, nafsu makannya. Wong lek ora mangan yo mati. Mangan iki ora apa-apa. Sing penting ngerti halal dan haram. Seneng wong wedok niku ora apa-apa. Sing penting bojomu ora bojone wong. Supiah pengen duwe mobil, pengen duwe omah ora apa-apa. Penting omahmu golek sing halal gitu loh. Jadi semuanya itu yang terpenting diarahkan ke arah yang baik. Kiai di bojo siji loro ya ora apa-apa. Penting bojone ora bojone wong. Aduh, ada sing ngandani kiai yang bojone loro. Telu papat ora apa-apa, penting bojone ora bojone wong. Ngarahne nafsune ning sing api ngono. Iki lek dijelasi tambah suwi maneh iki wis. Yang penting harus bisa mengendalikan nafsu lawamah supiyah amarah mutmai, diarahkan untuk yang baik-baik gitu aja loh. Pengen duwe mobil di rumah rapopo, penting enggak kerjane segone kerjane kerja keras halal enggak apa-apa. Pengen di rumah di mobil, pengen di bojo ayu akeh rapopo. Gambut gawe sing akeh macak sing ganteng dirabi aja tuku. Ngono, mangan sing akeh rapopo, sing penting mangane duwe aturan sing dipangan yo halal ngono ya, paham nggih? Monggo sekarang di Ruqyah ini saya memberikan sebuah makanan. Berarti panjenengan harus mau memakan atau menerimanya. Ini banyak yang mental. Sering saya itu ketika meruqyah kayak gitu mental, ndak balik. Kan saya sering kalau saya ngasih kayak gini terus sama ndak terima kan balik lagi ke saya. Ini banyak. Tapi ya kayak mana? Terkadang juga orang itu masih ada pikiran suudzonnya, masih ada banyak pikiran yang lainnya sehingga tidak masuk ketika saya ruqyah. Jadi saya harap panjenengan mulai saat ini coba yuk tangan kiri dipegang tangan kanan, tangan kiri dipegang kanan. Ini pegang tangan kanan terus tempelkan di pusar. Tempel di pusar. Iya, tangan kiri dipegang tangan kanan, ayo diikuti sayang cintaku. Ditelela Bapak Ibu. Oh, lek guyu tambah ayu, kan. Ini pegang ini. Ini. Tangan kiri pegang tangan kanan, terus tempelkan di pusar. Yuk semuanya yuk sayang yuk. Yuk Mbah, lurah ngadeg ngasih contoh. Orang berangkang. Tangan kiri pegang tangan kanan. Yuk, tangan kiri pegang tangan kanan, jempolnya nempel. Terus tempelkan di pusar. Ini ada asbabun nuzulnya. Ini penting nih saya sampaikan. Karena apa? Karena kita itu sebelum jadi orang pernah jadi ikan. Kita itu sebelum jadi orang pernah jadi ikan. Maksudnya bukan kok jadi ikan gitu. Kita itu pernah hidup di air. Pernah hidup di air, yaitu di ketubannya ibu kita waktu di dalam rahim. Pernah ada di dalam air. Jadi laki-laki ini juga punya mulut dua, bukan hanya perempuan. Jadi kalau ada laki-laki bilang mulutmu loro, lambemu wong lanang ya loro. Mulut kita yang pertama itu adalah pusar. Pusar kita itu adalah mulut kita, makan kita, nafas kita itu lewat mulut kita, yaitu lewat pusar kita. Itu adalah mulut pertama kita. Nah, mulut yang kedua itu nanti setelah mulut yang pertama dipotong baru mulut yang kedua yaitu mulut kita yang atas ini. Ini laki-laki juga mulutnya dua. Makanya saya sering melakukan pengobatan itu sering megang jempol, taruh di telak atas, terus saya tempelkan di perut. Itu karena ya yang saya dapatkan isyarahnya seperti itu. Dan makanan yang paling cepat masuknya itu ya lewat pusar kita, terutama makanan batin. Bahkan kebanyakan sihir masuknya dari pusar. Nah, sekarang saya minta panjenengan pegang pusar dengan sampai senyum, mata terpejam, matanya terpejam semuanya merem, matanya terpejam matanya semuanya, supaya bisa lebih konsentrasi. Matanya semuanya terpejam, matanya terpejam, rasakan keluar masuk nafas, zikir Allah dulu, masuk nafas Allah, keluar nafas Allah, tarik nafas dari hidung, tahan di pusar, baca
Alhamdulillahi Rabbil Alamin sambil senyum. Mulutnya senyum, jangan cemberut senyum, seneng, syukur dengan hidup yang Allah berikan ke jenengan. Ini kunci seseorang memahami tentang ilmu kaji diri. Ketika mau bermeditasi, ketika mau masuk ke alam gaib, ini yang utama harus dilakukan. Duduk, tenang, tegak, rileks, rasakan keluarnya masuk nafas, an-nafus, an-nafsiyah, af'al, semuanya dirasakan. Cari nafas yang paling lembut yang ada di dalam diri panjenengan, terutama bersyukur atas nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur atas nikmat hidup yang Allah berikan kepada diri kita. Syukuri. Ojo panggah gersulo. Syukuri, senyum, tarik nafas, senyum. Maus alhamdulillahi rabbil alamin. Tarik nafas dari hidung, ben lego. Tarik nafas dari hidung, tahan, dalam hati senyum. Senyum sambil baca alhamdulillahi rabbil alamin. Diulangi lagi. Tarik nafas dari hidung, tahan, dipusar, sebut dalam hati sambil senyum. Mulutnya senyum, jangan cemberut tepeh. Cemberut susah, tambah susah urip iki kayak gersuwai. Senyum, baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ulangi lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunahmu ya Allah apabila di dalam diri saya, keluarga saya, usaha saya, rumah saya ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha dan rumah saya. Saya memohon ya Allah dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain. Penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Ada yang bantu nyiram, disiramin kepalanya, ya. Langsung ditekan. Masih sakit, Pak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yuk, langsung yuk. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ada yang menempel. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Dikasih rapi dulu. huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang menempel ini. Dikasih terapi dulu. Ya. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar, Pak? Dari mana? Dari Batam yang kemarin, Bang. Kami mau kapan ada malam ada waktu, Pak? Insyaallah. Insyaallah ya. Insyaallah. Nanti ngobrol-ngobrol, Pak. Insyaallah. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم Ini ada yang nempel ya? Yang ini, anaknya ini. Ada yang nempel. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم
يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له Ini ain, ada ainnya ini dari Jauh-jauh dari Lampung. Dari Lampung kita, Gus. lampunya mana? Bandar Lampung kotanya. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Nanti masih بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد As-Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Santri langsung di belakangnya pasien ambil kundir. Di terapi dulu. Semua santri ambil kundir, pasien ditekan dulu. Semuanya santri ambil kundir. Semua santri ambil kundir. Besok ketika saya mau datang sudah megang kundir satu persatu nggih, jadi nggak perlu ngambil. Terus berhadapan langsung dengan pasien. Santri berhadapan langsung dengan pasien. Bacakan dulu kundirnya 17 kali sholawat. Terus ditekan di tangan, ditekan di alis, ditekan di titik kahilnya, terus di jari kakinya. Setelah nanti ditekan semua pasien ya, diterapi satu persatu. Terus setelah itu panjenengan azani satu persatu pasiennya. Setelah sampean azani, potong rambutnya untuk niat memutuskan semua penyakit yang ada di dalam dirinya. Terus setelah itu pasien nanti kunir dan madu taruh di kelapa muda, dibakar lalu diminum.
Nah, yang perlu saya jelaskan ke panjenengan, untuk herbalnya kita menggunakan kunir dan madu. Kenapa kunir? Kunir adalah tanaman semula jadi yang Pak insya Allah sudah kita asma untuk menetralisir semua gangguan, baik itu yang karena ketempelan, baik itu yang karena ain maupun yang diakibatkan oleh sihir dengan media kunir. Jadi setelah diruqyah selama 7 hari, setiap maghrib dan subuhnya minum degan yang dibakar dicampur dengan kunir dan madu. Nanti untuk kunir dan madunya silahkan langsung ke admin. Dan perlu untuk saya sampaikan ke panjenengan semuanya, kalau nanti panjenengan setelah ini sudah, nanti langsung minta daun bidara dan garam ke admin. Bagi yang berkenan untuk madu dan kunirnya monggo, tidak pun juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.